Anies Baswedan dihadang, pertanda elit politik memang jahat. Jokowilah penyebabnya, terus menumpuk banyak masalah tanpa solusi. Para elit pun hanya diam manut saja. Rakyat tentu tidak buta. Mereka tahu siapa-siapa yang berada di belakang skenario licik itu. Rakyat tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan kebusukan. Ditulis oleh Asy'ari Usman. Kalau perilaku elit politik tetap seperti sekarang ini, Indonesia tak bakalan bisa keluar dari krisis multidimensi. Apalagi bermimpi mau menjadi negara maju, tidak mungkin. Bangsa ini akan terpuruk terus. Elit politik sudah melihat dengan terang benderang bahwa Jokowilah yang menjadi penyebab berbagai krisis yang sedang terjadi saat ini. Tak mungkin mereka tidak tahu, kecuali memang tak mau tahu. Mereka pasti paham bahwa Jokowi terus menumpuk problem tanpa solusi yang tepat. Anehnya, elit politik tetap setia pada kepemimpinan yang amburadul itu. Bahkan mereka menunjukkan keinginan untuk melanjutkan era Jokowi, melanjutkan inkompetensi, melanjutkan disorientasi, melanjutkan malapetaka yang menimpa bangsa dan negara ini. Keinginan untuk melanjutkan keamburadulan Jokowi itu terlihat dari sikap membebek yang diperlihatkan oleh sebagian besar politisi senior. Mereka mendukung skenario yang bertujuan untuk mencegah figur yang mampu membangkitkan Indonesia. Mereka tak suka Anies Baswedan menjadi presiden. Sebaliknya, Indonesia memerlukan Anies. Celakanya, taktik-taktik busuk untuk merintangi Anies Baswedan disokong habis oleh elit politik senior. Hanya segelintir yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia. Bermacam-macam taktik mereka jalankan untuk menghadang gubernur yang telah menunjukkan kapasitas dan integritas itu. Ada taktik mengkooptasi parpol-parpol bejat ke dalam koalisi penguasa. Ada taktik pilkada serentak yang diundurkan. Ada taktik penunjukan pegawai negeri, polisi dan tentara sebagai pelaksana tugas atau PLT kepala daerah yang habis masa jabatan tetapi pilkadanya diundur. Taktik PLT ini akan digunakan untuk mengendalikan hasil pilkada 2024 di ratusan kabupaten atau kota dan provinsi. Semua pikiran jahat mereka dijadikan taktik, dan semua ini didukung oleh elit politik. Jadi, apa sebutan yang harus diucapkan terhadap elit politik itu, kecuali elit politik jahat? Mereka inilah yang akan menghancurkan Indonesia. Mereka akan memelihara kesinambungan era Jokowi yang penuh dengan kekacauan. Mereka secara berjemaah akan melakukan apa saja strategi untuk mencegah Anies Baswedan menjadi presiden. Begitulah pikiran jahat elit politik. Sulit dipahami. Indonesia sedang memerlukan figur seperti Anies Baswedan, tetapi para penguasa politik tidak rela itu terjadi. Hebatnya, begitu banyak intelektual yang mengerti buruk baik, yang melihat sendiri leadership Anies Baswedan bisa pula terbawa masuk ke perkumpulan orang-orang yang mendukung keberlanjutan era kekacauan ini. Sungguh tidak masuk akal, di luar nalar. Begitupun, kita tetap berharap agar orang-orang yang masih waras di DPR dan DPD berusaha menghapuskan PT yang merugikan rakyat itu. Ini sangat penting, sebab kelompok yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi akan mencoba mempertahankan PT, karena inilah salah satu cara untuk menghadang Anies Baswedan. Rakyat tentu tidak buta. Mereka tahu siapa-siapa yang berada di belakang skenario licik itu. Dan rakyat paham bahwa penghadangan terhadap Anies Baswedan merupakan isyarat tentang elit politik yang berpikiran jahat. Yakinlah, rakyat akan melawan kebusukan itu. BEM
MSI tegaskan akan kembali berdemo di KPK dengan jumlah massa lebih besar. Masa pendemo dari unsur mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia membubarkan diri pada Senin pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Pantauan Kompas.com, masa membubarkan diri dengan tertib massa mahasiswa dari 20 kampus tersebut kembali ke dalam kendaraannya masing-masing. Polisi pun menarik pasukan dari Berikade Depan, Koordinator Isu Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI, Zaki Mustafa Suhat menyampaikan 5 tuntutan terkait pemberhentian 57 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Zaki juga menegaskan mahasiswa akan kembali berdemo dalam waktu dekat di depan gedung KPK dengan massa yang lebih banyak. Dapatkan informasi dan inspirasi di insight email kamu. Hari ini ada teman-teman mahasiswa yang menyampaikan aspirasi yang kini sudah menyampaikan aspirasinya pukul 15.20 waktu Indonesia Barat dan bubar kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Ardiansyah. Sebelumnya aliansi BEM seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK pada Senin pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut dibuat oleh mahasiswa dari berbagai daerah. Demo dihelat terkait pemecatan 57 pegawai KPK dengan pemberlakuan TWK dan dinilai semakin melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan menyiapkan 600 personel dan sejumlah kendaraan taktis untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Aksi demo sempat memanas lantaran polisi dan mahasiswa saling dorong. Polisi pun membuat brigade untuk menghalau massa mahasiswa yang mencoba merangsek maju. 1.200 aparat dikerahkan amankan demo BEMSI KPK. Kronologi: Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebanyak 1.200 personel diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 27 September 2021. Unjuk rasa ini digelar dalam rangka menolak pemecatan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jumlah personel 1.200. Begitulah kata Kapolsek Metro Setiabudi Kompol Beni Suwendi saat dihubungi Senin 27 September 2021. Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo menuturkan pihaknya melakukan penutupan jalan di depan gedung KPK. Sedangkan untuk ruas jalan Rasuna Said, kata Sambodo tak dilakukan penutupan. Penutupan jalan raya di depan kantor KPK Gedung Merah Putih, ucap Sambodo. Sambodo juga menuturkan bahwa masa aksi rencananya akan melakukan long march dari gedung KPK lama menuju gedung KPK Merah Putih. Nanti mereka drop in gedung KPK lama, jalan kaki ke gedung KPK baru. Jadi jalan Rasuna Said tetap dibuka, di jalan hanya di depan gedung KPK baru saja, begitulah tuturnya. BEMSI menggelar demo hari ini setelah Presiden RI Joko Widodo mengabaikan ultimatum mereka untuk turun tangan membela para pegawai KPK yang dipecat. Aliansi BEM seluruh Indonesia dengan gerakan Selamatkan KPK kembali bergerak untuk menindaklanjuti dari ultimatum ke Jokowi yang melewati 3 kali 24 jam dari ultimatum yang dikirimkan. Terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 57 pegawai KPK yang berintegritas. Demikian pernyataan Aliansi BEMSI yang diterima pada Minggu 26 September 2021. BEMSI Gerakan Selamatkan KPK pun turut mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia dan seluruh elemen masyarakat mengikuti aksi nasional yang salah satunya dipusatkan di depan Gedung Merah Putih jadi markas lembaga anti rasuah tersebut. Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang. Beberapa rombongan BEMSI dari Yogyakarta dan Solo rencananya juga akan merapat ke jalan raya terlibat aksi tersebut. Rombongan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Universitas Sebelah Maret atau UNS dan Stikes Surya Global Yogyakarta atau SSG berangkat pada Minggu 26 September menggunakan bus. Mereka mengcharter bus tersebut dengan menggunakan dana yang dikumpulkan dengan patungan antar mahasiswa. Ini rombongan UNY
rangkat bareng SSG dan UNS. 86 orang yang naik bis menuju Jakarta. Begitulah kata Ketua BEM UNY Mutawakil Hidayatullah Minggu siang.